surat Al-Baqarah ayat 38. Ini yang lalu ya. Syaratnya yang pertama adalah agar kita mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Petunjuk itu diberikan pada para rasul, kemudian termasuk yang terakhir Rasulullah SAW, untuk diteruskan pada kita semua. Jadi kalau ada perintah, ada petunjuk Allah pada Nabi, itu adalah untuk kita semuanya yang menjadi pengikut Nabi. Famanit taba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka dan siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan takut kehidupan akhirat dan tidak gelisah dalam hidup di dunia. Yang kedua adalah orang yang beriman, termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang menjalankan ketaatan sebelumnya. Sebagian dari Yahudi dan Nasrani dengan syarat mereka itu pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa, itu semuanya adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu barang siapa mereka itu beriman pada Allah dan hari akhir. Iman pada Allah dan hari akhir ini semuanya adalah gaib ya, gaib. Wa amala sholihan, ini tidak gaib. Wa amal sholihan. Man amana billahi wa amala sholihan, dan beramal baik. Amal baik yaitu yang menjalankan ketaatan, maka mereka mendapatkan pahala. Di samping mereka tidak takut dan juga tidak gelisah. Yang ketiga yaitu orang yang berserah diri kepada Allah. Man aslama wajhahu lillah, siapa yang menyerahkan wajahnya ini kepada Allah. Maksudnya wajah adalah representasi dari pribadi. Masing-masing orang itu representasinya wajah itu. Maka dari itu orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah artinya menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia bisa berbuat baik. Tingkatan muhsinun itu yaitu orang yang bisa dan mampu serta mau berbuat baik secara terus-menerus, baik terhadap orang yang berbuat baik maupun orang yang tidak mau berbuat baik, bahkan orang yang membencinya sekalipun dia tetap berbuat baik. Ini kita gambarkan sebagaimana akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau sekalian dengan akhlak Allah. Maksudnya apa? Allah selalu berbuat baik kepada ciptaannya, meskipun ciptaannya ada juga yang tidak taat kepadanya. Tetap orang kalau kafir, orang kalau musyrik kemudian tidak boleh menghirup udara, tidak boleh menginjak buminya Allah, tidak, tetap boleh. Kita lanjut hari ini yaitu pada poin yang keempat dari prasyarat agar kita tidak menderita di dunia dan tidak takut di akhirat, yaitu alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah ini banyak sekali, sabilillah itu banyak sekali. Semua yang kita lakukan untuk menjalankan ketaatan pada Allah itu sabilillah. Sabilillah. Berbuat baik kepada orang lain, melakukan pembangunan untuk kepentingan orang banyak, sabilillah. Membangun masjid, membangun fasilitas madrasah dan lain sebagainya, sabilillah. Banyak sekali sabilillah itu, bahkan menuntut ilmu itu juga
jika diniatkan ikhlas karena Allah adalah masuk sabilillah. Walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, ini prasyarat, tapi ada prasyaratnya lagi, prasyaratnya lagi. Syarat untuk hidup tidak gelisah dan tidak takut di akhirat nanti, yaitu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Tapi membelanjakan harta di jalan Allah itu yang tidak diikuti, ini syaratnya, yang tidak diikuti ma'anfaku terhadap apa yang telah dinafkahkan, yang dibelanjakan, itu manna yang disebut-sebut, wala adza, dan juga tidak diikuti dengan nistaan. Mana itu menyebut-nyebut terhadap kejadiannya kita, perbuatan kita. Adza itu adalah, jadi mana ini adalah untuk kepentingan si pemberi infak, pemberi sedekah. Adza itu adalah yang dialami oleh yang si penerima. Apa itu penerima? Itu individu, kelompok atau lembaga, itu adza. Dia melakukan ya penistaan. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Jadi orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, ya, yang bisa ngefek pada mencegah untuk rasa takut dan rasa gelisah di dunia adalah mereka yang dalam membelanjakan hartanya itu tidak untuk disebut-sebut dan juga tidak diikuti dengan nistaan yang menyakiti hati mereka. Akan dapat 3, yaitu pahala, kemudian hilanglah perasaan takut dan perasaan gelisah. Oleh karena itu, seyogianya memang kita tidak selalu harus merasa selesai dengan amal baik kita, ya. Tanpa harus kita muraqabah dan muhasabah terhadap amal kita, apakah kita ikuti dengan penyebutan-penyebutan atau dengan magian-magian. Sering saya sampaikan di sini bahwa mungkin yang mengambil hak atau yang meminta haknya pada kita adalah mereka para pengamen. Mungkin dari lembaga sosial yang mengajukan proposal dan lain sebagainya. Maka itu kita harus berhati-hati agar jangan sampai ada manna wala adza. Sehingga sebagaimana digambarkan dalam ayat berikutnya, Allah menyampaikan, mengumumkan qaulun ma'rufun, kata-kata yang ma'ruf. Kata-kata yang ma'ruf itu kata-kata yang baik. Ma'ruf itu baik menurut lingkungan, ya. Menurut lingkungan ma'ruf. Wa maghfiratun, dan ampunan. Karena kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwab. Semua anak Adam itu adalah mudah untuk berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang taubat. Orang yang taubat. Ini bukan berarti semua anak Adam mendapat dosa waris, ya, bukan, ya.
Karena konsep dosa waris itu adalah dosa yang dilakukan satu orang, kemudian keturunannya mendapatkan akibat daripada perbuatan orang itu. Itu yang namanya dosa waris. Tapi kullu bani adama khata'un, itu adalah masing-masing individu memang diberi sifat kekurangan atau kelemahan. Dan oleh karena itu tentu mengatasinya atau solusinya yaitu agar kita selalu menjadi minat tawabin, menjadi orang yang selalu, dan bahwa diinformasikan dalam riwayat bahwa Nabi itu dalam sehari semalam itu tidak kurang dari 100 kali beristighfar, ya, beristighfar. Jadi sini Allah menyatakan kata-kata yang baik. Jadi perkataan itu sangat menentukan. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia adalah dari lidahnya. Ada juga pepatah lama, mulutmu harimaumu, gitu ya. Nah, jadi bisa menerkam kita sendiri ya. Kita kalau sudah lepas ini sulit untuk mencabutnya. Nah, sekarang malah mengalami perkembangan tidak saja mulut tapi juga jari juga bisa ya. Jari bisa melalui media massa gitu kan ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dan ampunan, mengampuni seseorang itu. Aslinya maghfirah yang mempunyai kewenangan untuk maghfirah itu hanya Allah kepada hambanya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa maghfirah itu adalah bedanya dengan afwan, ya. Jadi maaf itu, kalau maaf itu tanpa ada sebab pendahuluan, ada permintaan maaf. Jadi tanpa yang bersalah minta maaf, dia memberi maaf, itu maaf. Tapi kalau mengampuni itu didahului dengan ada permintaan maaf, kemudian dimaafkan. Itu makna maghfirahnya. Kedua keadaan ini adalah lebih baik min shadaqatin, daripada sedekah. Sedekah sendiri itu maknanya bisa sampai dana pembuktian keimanan ya. Sedekah itu pembuktian keimanan. Oleh karena itu wujudnya tidak saja materi, termasuk bastul wajhi wa husnul khuluq. Jadi memasang wajah kita, menjadikan wajah kita berseri-seri dan kita berperilaku yang mulia. Itu termasuk sedekah ya. Dua perilaku ini lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan nistaan. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha santun. Di sini standar idealnya itu disebutkan dalam bentuk Asmaul Husna ya. Ghaniyun, halimun. Ghaniyun itu kaya, halimun itu santun. Berarti ada makhluk atau hamba yang kaya tapi tidak santun ya. Kaya tidak santun. Diharapkan kita mencontoh apa yang menjadi sifat Allah, yaitu ghaniyun halimun. Kita yang mau peduli dengan yang lain, kemudian halim, tetap santun.
Dalam ayat 264 disebutkan juga, wahai orang-orang yang beriman, la tubatilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau batalkan shadaqatikum, ini jamak, sedekah-sedekah kamu, amal perbuatan sedekah kamu, bil manni wal adha, dengan disebut-sebut dan juga dengan sajian. Kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas, sebagaimana orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya, ingin dilihat oleh Allah. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak diikuti dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Iman pada Allah dan hari akhir ini kunci ya. Ini kunci karena sebetulnya satu saja, iman kepada Allah saja, dia akan otomatis beriman pada hari akhir juga. Oleh karena itu, seorang yang melakukan perbuatan negatif itu sebetulnya secara makrokosmik bisa kita katakan sebagai orang yang lemah imannya. Orang yang bermaksiat itu adalah orang yang lemah imannya. Orang yang tidak taat itu lemah imannya. Jadi wujudnya banyak sekali. Jadi, karena kalau orang yang lemah imannya, maka dia akan terjaga dari melaksanakan perintah Allah dan terjaga dari menjauhi larangan Allah. La tubtilu shadaqatikum, janganlah engkau batalkan. Batal menjadi rusak ya. Batal itu menjadi tidak terpakai sama sekali. Oleh karena itu, ungkapan yang sudah salah kaprah, ini kritik sosial ya. Kalau ada, ayo sudah maghrib, mari kita batal puasa, gitu ya. Kita batal puasa itu berarti membatalkan puasa, tidak jadi puasanya, hancur puasanya, rusak puasanya. Yang betul ya berbuka puasa, ya. Berbuka puasa. Oleh karena itu, sedekah pun juga bisa rusak. Rusaknya sedekah itu karena disebut-sebut dan karena diikuti dengan cacian. Sebut-sebut itu ya umpamanya ya itu masjid yang bangun dulu saya gitu kan. Gitu, umpamanya gitu sebut-sebut. Oh, ini kalau ndak saya bangun tuh orang sini kan ndak bisa, nistaan itu. Itu nistaan karena ada orang yang menderita gitu loh. Jadi ya. Umpamanya ngangkat anak ya, kemudian itu, oh itu rada di wong, nek ora tak sekolah nih, gitu umpamanya gitu. Itu ada. Aku punya banyak itu. Anak angkat itu banyak. Aku menjadi orang tua asuh itu sudah berapa ribu anak, siswa maupun mahasiswa, mana itu. Itu disebut-sebut itu. Meskipun mungkin kita bertahan selama 10 tahun mengamankan sedekah kita, amal kita, tapi tahun ke-11 kita lepas kontrol, maka saat itu pula hancurlah, hanguslah. Nah, hangusnya, hancurnya amal itu sebagaimana digambarkan di selanjutnya ini. Famasaluhu kamasalis Safwan. Maka perumpamaannya orang yang punya sedekah kemudian dibatalkan dengan manna wal adha ini, atau karena ingin dilihat manusia. Jadi di dalam agama itu ada dua, ingin dilihat dan ingin didengar. Ingin dilihat itu namanya riya, istilahnya. Ingin didengar namanya sum'ah. Jadi kalau sum'ah ingin didengar ini. Bantuannya ditransfer online kan gitu ya, ditransfer lah gitu ya, antar rekening itu umpamanya gitu. Tapi saya sudah transfer. Nah berarti itu riyaknya tidak ada, tetapi kemudian sum'ahnya ada. Sudah saya transfer. Ini
Jadi memang untuk berbuat baik itu tidak mudah dan perlu kehati-hatian. Perumpamaannya, tamsilnya, jadi ini gaya bahasa Al-Quran itu indah sekali. Untuk menyatakan pemahaman ini dijelaskan dalam bentuk tamsil, perumpamaan. Famasaluhu kamasali Safwan. Perumpamaannya bagaikan batu yang licin, Safwan, batu yang licin. Alaihi turab, di atas batu itu ada debu. Fa asabahu wabilun, maka kemudian diterpalah debu yang di atas batu yang licin itu wabilun, hujan yang sangat deras campur angin, udan angin. Wabil, udan angin. Fatarokahu, maka meninggalkanlah peristiwa hujan angin tadi, solda, batu itu menjadi bersih, licin, tanpa debu satu titik pun. Fatarokahu solda, maka tinggalkanlah batu itu dalam keadaan licin. La yaqdiruna, debu-debu itu tidak bisa bertahan, ya. Amal itu tidak bisa bertahan ala sayin, meskipun hanya sedikit. Debu yang di atas batu licin yang tertimpa hujan deras dan angin tadi tak kuasa untuk menahan dirinya untuk tetap di atas batu. Ini gambarannya orang yang beramal kemudian tidak mampu menahan diri untuk menyebut-nyebut, memperdengar-dengarkan amalnya. Itu gambarannya seperti ini. La yaqdiru ala syai'in mimma kasabu, terhadap apa yang telah diupayakan. Kasabu itu ada makna kegigihan. Diusahakan untuk melakukannya itu perjuangan, dengan perjuangan gitu, kasab, beda dengan fa'alu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak menunjuki orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini orang-orang yang tertutup. Ini juga sebenarnya mengandung sindiran bahwasanya orang yang kafir itu orang yang tidak sadar akan kenikmatan Allah, sehingga dia tidak bersedia untuk berbagi dengan yang lain dalam konteks ayat ini, ya. Jadi orang kafir itu termasuk kufrun ni'mah, itu kufrun ni'mah itu akibatnya nanti niqmah. Jadi nikmah itu nikmat, niqmah itu ya petaka, niqmah. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di minggu-minggu yang akan datang. Dan untuk hari ini pesan utamanya yaitu bahwa kita untuk bisa beramal itu perlu perjuangan. Begitu kita berhasil beramal, itu juga masih harus berjuang. Perjuangannya untuk mewujudkan amal, perjuangan setelah amal, pasca amal, yaitu bagaimana mempertahankan amal itu agar tetap menjadi amal yang baik, yang kemudian dibukukan sebagai amal baik. Kemudian bagaimana prasyarat-prasyarat yang lainnya, insya Allah kita akan teruskan di minggu yang akan datang. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.